Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari kelas akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bab 8, yaitu haji dan umroh. Yang pertama di sini ada pengertian haji dan umroh. Secara etimologi, haji berasal dari bahasa Arab al-hajj yang berarti mengunjungi atau mendatangi. Dalam terminologi fikih, haji didefinisikan sebagai perjalanan mengunjungi Ka'bah untuk melakukan ibadah tertentu atau berpergian ke Ka'bah pada bulan-bulan tertentu untuk melakukan ibadah seperti tawaf, sa'i, wukuf, dan manasik-manasik lain untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala serta mengharap keridhoannya. Haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib diakui dan dilaksanakan oleh yang telah memenuhi syarat wajibnya. Orang yang mengingkari kewajibannya termasuk kufur atau murtad dari agama Islam. Adapun umroh secara bahasa berarti berkunjung atau ziarah, sedangkan secara terminologinya diartikan dengan sengaja berkunjung ke Ka'bah untuk melakukan ibadah seperti tawaf dan sa'i. Hukum umroh menurut ahli fikih dari mazhab Syafi'i dan Hanabilah adalah wajib, sebagaimana halnya haji, karena kedua ibadah itu sama-sama diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk disempurnakan seperti yang ditegaskannya dalam surat Al-Baqarah. Yang kedua di sini ada macam-macam haji dan cara melaksanakannya. Yang pertama di sini ada haji ifrad. Ifrad dalam bahasa Arab berarti menyendirikan. Disebut haji ifrad karena seseorang melakukan haji dan umroh secara sendiri-sendiri atau satu persatu, tidak melakukannya kedua sekaligus. Haji ifrad ini dapat dilakukan dengan cara menyendirikan antara haji dan umroh, dan dalam hal ini yang didahulukan itu adalah melakukan ibadah haji. Nah, ketika memakai pakaian ihram dari mikot, seseorang yang melakukan haji ifrad itu berniat melakukan haji dengan lafaz labbaika bihaj, aku datang memenuhi panggilanmu dengan niat haji. Yang kedua ada haji tamatu. Secara bahasa, tamatu berarti bersenang-senang. Haji tamatu ini diartikan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan haji, yaitu yang dimulai dengan melakukan umroh di bulan-bulan haji dan setelah itu melakukan ibadah haji di tahun ketika ia melakukan umroh tersebut. Dinamakan haji tamatu karena melakukan dua ibadah, haji dan umroh di bulan-bulan haji dalam tahun yang sama tanpa kembali ke negeri asalnya terlebih dahulu. Nah, caranya ialah melakukan ihram untuk umroh dari mikot dengan niat labbaika bi umroh, aku datang memenuhi panggilanmu dengan niat umroh. Kemudian ke Mekah melakukan tawaf di Baitullah, sa'i antara Syafa dan Marwah, mencukur atau memotong rambut, dan mencabut pakaian ihram dan memakai pakaian yang biasa. Yang ketiga ada haji kiron. Kiron dalam bahasa Arab diartikan dengan menyertakan atau menggabungkan. Dalam konteks haji kiron ini diartikan sebagai haji dan umroh yang niatnya digabungkan ketika ihram dengan lafal labbaika bihaj wa umroh, aku datang memenuhi panggilanmu dengan niat haji dan umroh. Sejak ihram dari mikot, ia tetap dalam keadaan berpakaian ihram sampai seluruh kewajiban haji dan umroh selesai ditunaikan atau sampai tahallul dengan mencukur dan memotong rambut kepala setelah melontar jumlah akobah. Yang ketiga di sini ada hikmah haji. Yang pertama, menghapus dosa-dosa kecil dan mensucikan jiwa orang yang melakukannya. Yang kedua, mendorong seseorang untuk menegaskan kembali pengakuannya atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mendorong seseorang memperkuat keyakinan tentang adanya keadilan Tuhan dalam kehidupan di dunia ini. Yang keempat, mengantar seseorang menjadi hamba yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah, baik berupa harta dan kesehatan, dan menanamkan semangat ibadah dalam jiwanya. Ada juga hikmah dari segi sosial kemasyarakatan, ada tiga. Yang pertama, ketika memulai ibadah haji dengan ihram di mikot, pakaian biasa ditinggalkan dan mengenakan pakaian seragam ihram. Pakaian yang berfungsi sebagai lambang pembedaan tersebut harus dihilangkan, sehingga semua menjadi satu dalam kesatuan dan persamaan. Yang kedua, ibadah haji dapat membawa orang-orang yang berbeda suku, bangsa, dan warna kulit menjadi saling mengenal antara satu sama lain. Yang ketiga, mempererat tali ukhuwah Islamiyah antar umat Islam dari berbagai penjuru dunia.
Kemudian di sini ada syarat-syarat haji. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, yang kelima memiliki kemampuan. Kemudian di sini ada rukun haji dan umroh. Yang pertama, ahli fikih dari kalangan Hanafiyah menetapkan dua macam rukun haji. Yang pertama, wukuf di Arafah, yang kedua tawaf ifadah. Sedangkan rukun umroh menurut mereka adalah tawaf di Baitullah. Yang kedua, ahli fikih dari kalangan Malikiyah dan Hanabilah menetapkan 4 macam sebagai rukun haji. Yang pertama ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf ifadah, yang keempat sa'i antara Bukit Safa dan Marwah. Adapun rukun umroh menurut mereka ialah ihram, tawaf, dan sa'i. Ahli fikih dari kalangan Syafi'iyah menetapkan 6 macam rukun haji. Yang pertama ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf ifadah, yang keempat sa'i antara Bukit Safa dan Marwah, yang kelima mencukur atau menggunting rambut di kepala, yang keenam tertib. Rukun umroh menurut mereka ialah ihram, tawaf, sa'i, dan mencukur atau menggunting rambut kepala. Sedangkan rukun umroh menurut kebanyakan ahli fikih ialah ada 3, yaitu yang pertama ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i. Yang pertama ihram. Ihram adalah niat memulai haji atau umroh. Disebut ihram karena dengan terjadinya niat itu, seseorang telah masuk kepada keadaan di mana beberapa perbuatan yang sebelumnya dibolehkan menjadi diharamkan. Ihram dalam pengertian niat haji atau umroh adalah salah satu rukun haji yang apabila ditinggalkan maka ibadah haji itu tidak sah. Ihram dilakukan dalam bulan-bulan haji yaitu bulan Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Rukun yang kedua yaitu tawaf. Tawaf menurut bahasa berarti berkeliling atau berputar. Dalam konteks haji, tawaf diartikan sebagai salah satu rukun haji yang dilakukan dengan cara berjalan mengitari atau mengelilingi Ka'bah sampai 7 kali putaran. Yang ketiga yaitu sa'i antara Safa dan Marwah. Dalam bahasa Arab, sa'i diartikan dengan berjalan atau masya. Dalam konteks haji, sa'i diartikan dengan berjalan yang dimulai dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Dari Safa ke Marwah dihitung sekali, dan dari Marwah ke Safa dihitung sekali pula. Sa'i dilakukan sampai 7 kali. Kemudian di sini ada wajib haji. Yang pertama, ahli fikih mazhab Hanafi menetapkan 5 macam wajib haji sebagai berikut. Yang pertama, sa'i, yang kedua wukuf di Musdalifah, yang ketiga melontar jumroh, yang keempat bercukur atau bergunting, yang kelima tawaf wada. Sedangkan yang kedua itu menurut ahli fikih mazhab Maliki menetapkan 5 macam wajib haji, yaitu yang pertama tawaf kudum, yang kedua wukuf di Musdalifah, yang ketiga melontar jumroh, yang keempat bercukur atau bergunting, yang kelima mabit di Mina. Yang ketiga menurut ahli fikih mazhab Syafi'i menetapkan 5 hal sebagai wajib haji, yaitu yang pertama ihram di Miqat, yang kedua melontar jumroh, yang ketiga mabit di Musdalifah, yang keempat mabit di Mina, yang kelima tawaf wada. Yang keempat, ahli fikih Hanabilah menetapkan 7 macam sebagai wajib haji, yaitu yang pertama ihram di Miqat, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga mabit di Musdalifah, yang keempat mabit di Mina, yang kelima melontar jumroh, yang keenam bercukur atau bergunting rambut, yang ketujuh tawaf wada. Kebanyakan ahli fikih menetapkan 5 macam sebagai wajib haji, yaitu yang pertama bermalam di Musdalifah, yang kedua melontar jumroh, yang ketiga tawaf wada, yang keempat bermalam di Mina, yang kelima bercukur atau bergunting rambut. Kemudian di sini ada sunnah-sunnah haji. Yang pertama, menyentuh Hajar Aswad dengan telapak tangan jika memungkinkan. Jika tidak mungkin, bisa dengan mengisyaratkan tangan ke arahnya. Jika mungkin, melakukannya setiap putaran ke-7. Yang kedua, berjalan kaki jika mampu. Jika tidak mampu disebabkan ada uzur, boleh dengan kendaraan. Yang ketiga ada al-idtiba
Al-ittiba itu yaitu meletakkan pertengahan kain ihram di bawah ketiak tangan kanan dan kedua ujungnya diletakkan di atas bahu kiri. Hal itu berlangsung sampai melakukan sholat ittiba. Ketika sholat itu, letak kain ihram kembali sebagaimana biasa dan setelah selesai, kain ihram diletakkan kembali secara ittiba. Yang keempat, meniatkan tawaf. Jika yang dilakukan itu tawaf kudum, wado, dan tatawu atau sunnah, karena tawaf itu memerlukan niat. Adapun tawaf ifadoh atau tawaf rukun tidak dianjurkan niat, sebab niat haji atau umroh ketika ihram. Yang terakhir, pada 3 putaran pertama dilakukan dengan berjalan cepat, dan pada putaran berikutnya berjalan secara biasa. Yang terakhir di sini ada yang membatalkan haji. Yang membatalkan haji itu adalah apabila rukun-rukun haji yang ditetapkan itu ditinggalkan, termasuk semua perbuatan yang dapat merusak kesohihan rukun-rukun dimaksud. Apabila melanggar salah satu rukun haji, maka hajinya batal. Ia diwajibkan bertahalul dan membayar dam, yaitu menyembelih seekor kambing, dan wajib mengulangi hajinya pada tahun berikutnya. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.